Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang proyeksi asimutal. Nama anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri, Iko Sujana Putra. Yang kedua, Ikadek Bagus Heri Pranata. Yang ketiga, Igusti Made Wahyu Chandra Aditama. Keempat, Igede Ketut Adi Dharma Prayoga. Kelima, Putu Agung Ananta Wicaksana. Pengertian. Proyeksi asimutal adalah salah satu jenis proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Sehingga untuk proyeksi asimutal menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik dengan berukuran kecil. Realitas penggambaran ini bisa dilihat pada negara yang berukuran kecil seperti misalnya negara Singapura, negara Timor Leste, dan Brunei. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang pertama ada jenis-jenis proyeksi asimutal. Jenis-jenis proyeksi asimutal ada 3. Yang pertama ada proyeksi asimutal normal, yang kedua ada proyeksi asimutal transversal, dan yang ketiga ada proyeksi asimutal oblique atau miring. Yang pertama, proyeksi asimutal normal ialah proyeksi asimutal yang bidang proyeksinya menyinggung kutub. Yang kedua, proyeksi asimutal transversal ialah proyeksi asimutal yang bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. Dan yang terakhir adalah proyeksi asimutal oblique atau miring, ialah proyeksi asimutal yang bidang proyeksinya bersinggungan dengan salah satu tempat yang terletak di antara kutub dan khatulistiwa atau ekuator. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri proyeksi asimutal. Adapun beberapa ciri-ciri proyeksi asimutal sebagai berikut adalah garis-garis bujur sebagai garis lurus yang berpusat pada kutub. Kemudian garis lintang digambarkan dalam bentuk lingkaran yang konsentris mengelilingi kutub. Yang ketiga, sudut antara garis bujur yang satu dengan yang lainnya pada peta besar sama. Dan yang terakhir, seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan berbentuk lingkaran. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan manfaat proyeksi asimutal. Yang pertama, proyeksi asimutal gnomonik biasanya digunakan untuk keperluan navigasi dan penerbangan. Yang kedua ada proyeksi asimutal gnomonik digunakan oleh ahli seismologi untuk menentukan gelombang seismik, sebab ini bergerak dalam bentuk lingkaran besar. Yang ketiga ada proyeksi asimutal stereografik dapat diterapkan untuk pemetaan penerbangan karena mampu mempertahankan bentuk. Dan yang keempat ada proyeksi asimutal ortografik dapat digunakan untuk pemetaan bumi. Yang kelima ada proyeksi asimutal memungkinkan pembuatan peta untuk tempat-tempat yang kecil dan padat, serta atlas universal. Yang keenam ada proyeksi asimutal berguna dalam membantu sistem komunikasi, sebab operator dapat menggunakan proyeksi asimutal untuk menemukan antena sesuai dengan sudut yang mereka buat di peta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasinya. Cara penggambaran area kutub menggunakan proyeksi asimutal. Adapun untuk teknik penggambaran daerah kutub cocok diterapkan menggunakan proyeksi asimutal dapat dengan 3 cara, yaitu next. Yang pertama ada proyeksi asimutal mnemonik. Pada proyeksi ini, titik pusat seolah-olah berada di pusat lingkaran yang digambarkan seperti sinar matahari yang bersumber di pusat lingkaran. Dengan menggunakan proyeksi ini, lingkaran paralel semakin keluar akan semakin membesar hingga wilayah ekuator. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Proyeksi asimutal stereografik. Pada proyeksi ini, seolah-olah sumber arah sinar matahari berasal dari arah kutub yang berlawanan dengan titik singgung proyeksi. Hal itu mengakibatkan jarak antar lingkaran paralel semakin membesar ke arah luar. Next. Proyeksi
asimutal ortografik. Pada proyeksi ini, sumber arah sinar matahari seolah-olah berasal dari titik yang jauh tak terhingga. Hal ini mengakibatkan sinar proyeksi sejajar dengan sumbu bumi. Jarak antara lingkaran akan semakin mengecil jika semakin menjauhi pusat. Next. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.